Gue melihat banyak teman-teman artis tuh yang saat jaya kalau nggak nabung masa tuanya tuh beda kalau kawin sama Irwan Musri ya saya. Karena kuku kita kan rusak bunda, bener nggak sih say? Kuku patah. Nah, lu NPD deh. Apa support license? Apakah lo sebelum buka restoran ini lo minta minta restu suami? Iya dong, harus dong. Biar kata kita lagi berjauhan, suami lagi di Australia, jadi tetap kan aku sih percaya kalau suami istri itu sepakat ya sejalan pasti berkat mah ada aja ya bun. Jadi minta didoain, bahkan 1 hari sebelum buka secara official tempat ini aku ngundang mama papaku kan lagi sakit Parkinson. Berdoa di sini ya, mendoakanlah bun supaya apa yang dikerjakan itu diberkati Tuhan, berkah gitu buat aku dan juga untuk orang-orang yang semua kerja ini kan banyak mereka pejuang keluarga juga semuanya. Oke, ini kan sekarang lagi rame-rame nih, ada makanan yang di bad review lah ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada yang nge-bad review makanan lo, Gak bisa, gue telepon Hotman Paris, gue somasi langsung. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV hari ini. Ini ada restoran punya temen gue. Kebetulan sekarang jam 12 siang, lapar say. Ini dekat rumah gue. Ini aku pergi ke tempatnya Melanie Ricardo. Nah ini adalah sambal penyetannya Melanie Ricardo. Ini lagi viral banget, rame banget. Nah kita akan cek, kita akan review. Karena rame banget, harganya apakah merakyat banget, apakah emang seenak itu, atau karena ada nama besar Melanie Ricardo aja. Aku akan mereview restoran Melanie Ricardo sekarang ya. Ikutin guys. Halo. Siap. Tuh. Hai, aduh aku mesti nyalain dulu. Aku kasih mic langsung. Ini restoran Melanie Ricardo rame banget guys. Ternyata memang bener seviral itu. Yes, alhamdulillah ya bun. Supaya bisa ngikutin bunda. Tasnya kita taruh dulu ya. Tas gue. Ya, malu mah bunda. Ya kagak lah, gue gak bawa tas. Bunda selamat datang di sambal penyetan. Ini lagi pada makan. Terima kasih udah mampir hari ini. Iya, jam 12 siang lapar gua. Lapar. Kok bunda datang ke sini nggak pakai blue sapphire? Nanti kalau pakai blue sapphire nanti rame lagi. Kalau rame nanti warungnya Melanie ntar. Oke, gue akan review. Ini nanti Melanie akan menjelaskan makanannya apa aja. Harganya memang semerakyat itu atau enggak. Apakah dia latah atau pengen coba-coba bisnis kuliner atau belum pernah. Ataukah pokoknya pertanyaannya kita sikat. Gas ke atas. Ada apa aja Mel? Lo Mbak yang kasih tahu coba. Hari ini makanannya kalau di sambal penyetan ada apa aja? Kita ada ayam kampung, ayam bakar, ayam goreng. Dan sini ada babat bacem, paru bacem, tahu, tempe, sama ikan nila bakar, nila goreng, sama lele goreng, sama lele bakar kak. Oke, berarti ini kalau dilihat dari goreng-gorengannya berarti bisa gue tebak ini harusnya yang enaknya di sambelnya. Mestinya. Sambalnya, betul. Jadi sambalnya ada 2 macam kan? Sambal yang pertama apa tuh? Dari Medan sama sambal kemangi. Sambal teri Medan sama sambal kemangi ini guys, lihat nih. Ini semuanya gorengan. Semua ini kayaknya semua udah diongkep semua nih ya kan? Jadi makanan ongkep, makanan goreng-gorengan. Termasuk ada paru. Wah, gue pengen paru nih. Gue pengen ayam paha. Makan dong. Boleh. Gini aja. Makanan andalan lo apa? Makanan andalan gue sebenarnya tuh nasi ikan teri yang di sini tuh. Karena ada nasi ikan teri, ada nasi merah, ada nasi putih pastinya kan. Kalau lagi diet bisa nasi merah. Terus kalau lagi menu-menu diet ada ayam bakar. Jadi ada yang sehat-sehat gitu loh bun. Bedanya ayam bakar sama ayam goreng? Kalau ayam goreng kan lebih digoreng-goreng kan takutnya kalau lagi diet kan pengennya yang bakar-bakaran. Tapi tetap endulnya bisa pakai sambal ikan teri sama sambal kemangi.
Gitu. Tapi Bunda harus cobain nasi ikan terinya, oke? Aku gini aja, mendingan aku disiapin apa yang menurut lo makanan andalan lo yang memang yang best sellernya di sini. Oke, kita ke atas ya. Oke, let's go. Nah, ini harganya katanya 14 ribuan. Yes, betul Bun. Jadi ini murah, meriah, meletup. Jadi semua orang bisa ikut nyobain. Kenapa bisa konsepnya 14 ribuan? Karena emang pada saat jadi gue itu kan nggak bisa bisnis Bun, tapi gue tuh sering podcast, terus gue melihat kita kan podcast tuh interview, kita belajar ya dari pengalaman orang. Gue melihat banyak teman-teman artis tuh yang saat jaya kalau nggak nabung masa tuanya tuh beda kalau kawin sama Irwan Musri ya saya. Gue juga masih kerja, gila. Nah, itu that's exactly what I amazed about Bunda Maya. Biar kata lakinya Keyong, tetap dia nge-live tengah malam. Halo guys, ini guys harga turun. Jualan skincare, ya kan? Sampai orang-orang bilang gini, apa? Kok suaminya masih kaya? Udah kaya kok masih jualan. Hei, Pak Prabowo sudah kaya menjadi presiden. Gue bilang gitu. Laki gue udah kaya masih mau jualan jam. Benar, itu gue setuju. Artinya mentalitinya untuk tetap produktif berkarya tuh tetap, walaupun laki lo kaya tetap aja. Kalau nggak kita jadi bego kan. Nah lo berarti gitu juga. Iya Bun. Jadi gue tuh akhirnya men-challenge diri gue untuk bisnis. Karena gue tuh nggak pernah bisa bisnis. Dimulai dari bisnis perfume. Nyoba tuh. Gue suka parfum lo yang warna hitam. Tuh guys, siapa yang bilang parfum gue aroma dupa? Tolong Anda. Itu enak banget loh. Itu mahal banget warnanya. Warnanya, wanginya. Mungkin nggak, itu bukan sorry kalau kita misalnya cari bau parfum yang berbeda, itu berbeda. Maksudnya nggak terlalu pasaran. Kalau di mana-mana kan mungkin baunya bakarat tuh banyak banget di mana-mana ya kan. Like everywhere. Iya benar-benar. Nah akhirnya terus parfum tuh pertama kali gue nyoba bisnis Bun. Meledak, puji Tuhan, animonya oke karena gue juga suka parfum. Terus yang kedua gue kolaborasi sepatu, tas dan segala macam gitu. Tapi ini adalah bisnis kuliner pertama gue. Yang akhirnya gue bener-bener nyoba deh kuliner. Tapi pada saat ketemu sama partner gue Mas Nanang ini partneran dulu sama almarhum Babe Cabita. Enak kan dada beredar. Ih, senengan gue banget itu dada beredar. Terus Mas Pras Teguh dia ada taburai sama bebek carot ya? Bebek carot juga si siapa? Bebek carot. Bebek carot juga enak tuh, ya kan? Nah, ini berarti makanan lo adalah penyetan. Oke, boleh gue makan nggak? Lapar gue. Bunda nggak diet? Jadi, mulai 14 ribu gara-gara? Yes, supaya semua orang bisa ikut nikmatin tanpa kantong kempes gitu. Bentar, 14 ribu tuh cuma lauknya aja atau nasi putihnya doang? Enggak dong, nasi, lo bisa pilih nasi ikan teri. Bisa pilih nggak sih 14.500 tuh? 14 ribu apa aja sih? Kan kita punya 3 nasi ya. Nasi merah untuk yang berdiet-dietan. Oke, ini ada nasi merah ya, nasi merah. Ada nasi apa ini? Nasi ikan teri. Ini nasi ikan teri. Iya, nasi ikan terinya. Jadi kayaknya enak nih kayaknya. Mantap, sama sambelnya sambal kemangi dan sambal ikan teri. Gitu. Ini baru kali ini gue di restoran manapun nih dapat sarung tangan. Biasanya tuh ini bener-bener dia tuh perempuan banget ya. Karena kuku kita kan rusak Bunda, bener nggak sih Say? Kuku patah. Nah, gue NPD deh. Oke, siap. Jadi dikasih sarung tangan kenapa? Karena kan kadang-kadang suka pedes, Mbak. Kalau misalnya makan tuh pakai sambal, pakai cabai itu suka pedes tangannya. Gitu. Oke, benar. Oke, sekarang makanan yang paling best sellernya di sini adalah ini ada yang harus gue coba pertama nih. Sebenarnya sambalnya paling mantep sama ini. Mereka tuh punya bebas milih si sate-satean. Ini apa ini? Sate udang. Sate apa Mbak? Udang, usus, babat, segala macam campur deh Bun. Aduh, oke. Mantap. Pete keluarin pete. Ini berarti udang ya? Ya itu udang, benar. Oke, ini udang gue akan ambil satu. Ya. Siap. Karena kalau gue makan semuanya tergemuk gue. Sampai satu. Bunda kurus sekarang, Makanya gue makannya dia harus jaga saya, ya kan? Ini apa usus ya berarti ini ya? Yes, betul. Oke, usus. Usus boleh lah, ya. Oke, ini harus cobain pertama ya. Yes.
Bismillah lah ya. Bismillah, semoga ini sambal teri. Ini best seller sini ya. Ini sambal kemangi, baik. Berarti kayak rica-rica dong. Benar, Bunda, jadi cobain Bunda lebih suka yang mana? Sambal kemangi atau sambal ikan teri? Ya. Bismillah ya. Cobain sambal teri dulu. Yes. Ikut makan ntar lagi gue. Sabar Itong, tunggu. Itong boleh bungkus ya. Jujur guys, enak banget. Emang enak sih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini chefnya siapa sih? Si Mas Nanang itu dia udah punya konsepnya sih. Jadi lo sebagai kayak BA-nya termasuk, tapi ada saham di situ. Ada saham Bun. Ini bisnis pertama yang gue taruh uang. Sebelumnya gue hanya mukanya. Lah iyalah, masa ada bisnis gratisan. Sebelumnya kolaps, jadi gue tuh lebih ke wajah. Beda sama collab. Kalau collab kan lo dipinjam nama. Yes. Jadi gue kalau sebelumnya BA, kalau ini gue bener-bener kayak owner juga, punya saham. Ini bisnis pertama kali gue, gitu Bun. Kalau gue sih nggak mau lo nama gue dipakai buat misalnya, kita collab yuk, nama pakai nama lo. Kan dapat duit Bun, sharing, profit. Males gue. Ya, kapan aja bisa tendang soalnya. oh iya, makanya kita harus punya saham kan. Ya akhirnya belajar kan. Makanya tadi gue bilang bisnis tuh akhirnya pelan-pelan belajar ya Bun, gitu. Harus. Iki sekarang adalah udang kemangi ya. Yes, udang kemangi ya Bun. Oke, bismillah yang mana nih? Oke. Buntutnya gue nggak makan ya. Kenapa? Buntut belakang, buntut depan lo makan gak? Itu gak bisa diselesai. Ini udang sambal kemangi, bismillah. Nah baju pakai itu. Ya Allah, enak banget. Itu kemangi. Kalau gue mau jujur, selera gue ya, gue lebih seneng sambal teri. Cocokan kita. Sambal apa? Sambal teri ya? Sambal ikan teri. Yes, benar. Kalau selera gue sambal ikan teri. Iya. Terus mana lagi? Ini udangnya enak. Jadi ini kayak kita makan kriukan, Iya. kriukan di sebuah restoran ayam. Zaman dulu kan kita taunya ya, kalau yang bangsa tepung-tepung ini kan restoran ayam ya. Iya. Nah ini adalah sekarang versinya dengan udang, dengan usus, dengan segala macam. Lebih Indonesia cenah Bun. Dan yang pasti pedasnya nampol. Edan. Apalagi yang harus lo coba? Kalau gorengnya makan dulu dong Bun. Itu kalau goreng di nas. Goreng, oh ini. Oke. Oh iya, nasinya belum gue coba nih. Kalau goreng, bismillah ya. Nice to meet you nggak sih, ya kan? Berarti konsepnya si partner lo ini sama dengan restoran-restoran lain, sama beda-beda bentuk. Betul. Jadi pertama kali dia bilang, Mbak Mel maunya apa? Bikinnya apa restoran Medan gitu. Kalau Medan tuh aku takutnya orang bertanya-tanya, halal nggak? Jadi takutnya mengerucut Bun. Gue pengen yang, gue cuma bilang Kan nasi padangnya Medan kan enak tuh. Iya, tapi kan maksudnya karena gue orang Batak dan gue kan nonis kan, non Muslim kan gitu. Jadi gue pengen yang bener-bener semuanya bener-bener khas Indonesia, murah meriah. Akhirnya kita racik bikinlah sambal penyetan ini. Tahu Bunda tahu nggak? Asal muasal cerita gue jumpa sama si partner ini lucu banget loh Bun. Tapi gue emang percaya bahwa jodoh rezeki itu emang udah ada. Tuhan, iya betul. Gue itu syuting untuk acara Trans 7 Bun. Di restoran ini, makanya kalau ada orang bilang, kayaknya udah tahu deh restoran yang di Jalan Bangka itu dulu namanya Sambal Penyetan Indonesia ini. Udah Adin. Datanglah gue syuting di sini, gue mekong, ada 2 tempat tuh di Kemang. Terus orang Trans 7 lagi ngambil apa, terus gue bilang enaknya makan, karena aku suka makanan Indonesia. Nah terus si editor gue bilang gini, Kak dia lagi nyari nih artis buat kolaborasi. Tapi kan gue takut bisnis Bun. Terus gue bilang yaudah tukeran nomor telepon dulu, kita ketemu, kita meeting. Kalau cocok energinya, kan lu bisa rasain dong energinya kalau mau kolaborasi kerja gitu. Akhirnya ketemu, jumpa, cocok, jadilah ini. Jadi dari awal dari syuting makan receh apa gitu loh Pak. Makan receh ya. Nah ini tadi kalau gorengnya ini rasanya kalau misalnya boleh gue deskripsikan adalah kayak lo makan bakwan. Iya, tapi dipecah-pecah ya. Ya, jadi rasanya rasa bakwan goreng tuh, Mbak Itong pasti seneng tuh Mbak Itong. Ini kayak gorengan bakwan tapi ini kalau goreng, ih bagus banget. Enak. Jadi kalau gue ojek online, berarti dia ada hal satu yang baru wajib gue pesan. Kan rumah gue deket sini kan. Rumah deket ya Bun ya? Rumah lo kan Pejaten. mau kan banyak. Ya Kuningan juga deket. Iya. Kuningan deket, Pejaten deket. Iya, semuanya bisa. Iya kan. Bener-bener. Tapi masih serumah sama Mas Iron, masih serumah ya. Oh, nanti di podcast gue.
Masih lah. Masih lah, tetep lah. Mas Irwan tuh senang makan Indonesia gak sih? Nah, dia makan Indonesia itu dia kayak makanan Surabaya sih ya, lebih kayak ke makanan Solo, makanan Surabaya kayak rawon, kayak misalnya pecel, nasi Medan tuh kayak padang-padangannya Medan tuh, ya kan itu juga dia suka. Terus kayak misalnya, pokoknya Indonesia tuh kayak yang berbumbu-bumbu, Yang penuh kaya gitu dia suka ya? karena dia kan orang Timur Tengah. Oh. Makanya kayak gulai, tongseng itu dia suka. Yang rawon kan emang bumbu-bumbu penuh lah gitu. Oh, Mas Irwan tuh Timteng ya? Timur Tengah? Timur Tengah. Cocok kali loh Bunda. Tapi ibunya Jawa. Pantesan ngomongnya kok halus pisan ya. Iya dia Surabaya, ibunya Jawa. Bapaknya yang Timur Tengah, Iraki gitu. Oke, makanan apa lagi nih, Mbak Dani? Yang best seller. Jadi kalau misalnya kalian bingung ke tempat Iya. ke sambal penyet ada Melani, Iya. rekomendasi pertama yang mau dibeli ini sesuai selera kalian ya. Yes. Apa? Bunda sate-satenya udah beres semua. Sate enak, sate ususnya top. Ini malah gue pengen ambil lagi nih. Makan. Ini usus ya? Iya itu usus ya, lele goreng, sama ini ikan bakar. Minta ayam bakar deh, ayam bakar dong, ayam bakar bawain sini. Ayam bakarnya endul. Ini sih gorengannya enak banget. Endul ya bun, dan murah mbak, itu dia. Karena gini kalau endul tapi mahal, orang tuh rada mikir-mikir kan. Terus untungnya dari mana? Ada lah. Dan hari kita buka pertama bun, itu kan hari Jumat. Kan si partnerku kan Muslim. Saudara-saudara umat Muslim kan sangat meyakini Jumat berkah ya. Ya walaupun aku agamanya Kristen, tapi aku juga ini hal yang baik aku jalanin. Jadi Jumat kemarin itu kita buka, kasih makan 150 orang bun, free semuanya. Yang datang bun rame banget. Gue tuh agak takut chaos sih. Terus gue mikir kenapa kita nggak minta penjagaan polisi ya, karena kan tuh masa banyak banget. Sempat agak mendorong masuk ke dalam, tapi alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar gitu. Jadi kalau gorengnya wajib di semua nasi ya? Iya, itu ciri khasnya. Oke, ususnya enak. Tadi mau makan tuh sate apa aja ya? Bunda makan usus, udang, sama Bunda udah makan babat belum sih? Babatnya belum? Babatnya endul loh. Ususnya enak. Saya mintain babat dong satu dong. Ini apa nih? Ini apa ini? Ini apa ini? Gimana tong? Kulit kayaknya ya bun. Sambal terinya ada kecombrangnya ya? Iya, betul. Nah, pantesan gue suka banget. Enak banget ya. Makan dulu sedikit deh. Tadi kan pengen cantik gitu ya supaya nggak makan. Jadi lapar tuh gue. Ya kan? Kulitnya enak, ususnya enak, Yes. udang-udangnya enak. Kalau gorengnya juga enak. Kalau gorengnya sih kayak bakwan ya, bener-bener. Ini kalau nilai dengan harga segini, gue pikir ini Melani bikin restoran cuma rata-ratahan doang nih ya. Iya. Enggak, ini nilainya dari 0 sampai 100 dengan harga segitu, ini worth it banget. Worth it banget buat kalian beli, dan itu rasanya bener-bener pas buat lidah orang Indonesia. Asinnya pas, gak kelebihan, gak kekurangan. The best, enak banget, enak. Partner lu ini sih ya, memang udah tahu selera makanan Indonesia ya. Makanya kalau gue sendirian nggak akan bisa bun, harus partneran. Iya, harus sama partneran sama orang yang memang sudah berpengalaman. Kalau ada tuh pete gue. Ini pete, wah. Kalau pete ya pete lah ya. Pete goreng. Mas, ayam bakarnya ada mas? Berarti lele yang belum gue coba ya? Oke, semua goreng-gorengannya enak ya. Ayamnya belum gue coba nih. Oke. Oh, jadi kalau misalnya kita ojek online nih, sambelnya boleh pilih ya antara sambel teri sama sambal apa lagi? Sambal kemangi ya. Oke. Kalau pilihan gue sambal teri. Pilihan gue. Ini ayam kan? Boleh ya? Bunda udah ke restoran siapa aja? Gue udah ke restorannya Mbak Imong, Bang Mandra, Mbak Im di Kemang, sini. Oh Kemang, iya. Dia makan apa sih Mbak Im? Makanannya kayak sate-sate Marangi, ya lebih ke mana ya, dia kan orang Purwakarta ya, Purwakarta gitu ya, yang sate Marangi itu. Kalau Bang Mandra di mana? Bang Mandra di rumahnya, di mana ya, Cimanggis ya.
Gila. Emang lu pejuang konten nih sekarang ya? Enggak, gue seneng aja nge-review teman-teman gue gitu loh. Sekalian kayak ikut mempromosikan. Si Nyak Kopsat juga tuh, Nyak Kopsat. Oh iya, itu kan kita ketemu di sono. Abis gue bunda. Kan gini ya bun, kalau dengan podcast kita bisa nambah rezeki orang, kita tuh alhamdulillah gitu ya bun. Gue seneng karena setiap ya kita yang namanya kita kan pejuang rupiah ya guys. Kadang-kadang teman-teman tuh kita support, nanti mereka juga akan support kita. Jadi sama-sama take and give lah gitu loh. Ayamnya enak. Ya, aku makan ikannya bun. Ya Allah pedesnya Tuhan. Meletup itong. Nah, masalah pedas bisa dipesan nggak sih? Maksudnya ini sedang. Jadi ayamnya ayam tepung dan dikasih sambal, ayam penyetan ya. Ini yang paling penting tuh kalau di restoran tuh sambalnya harus enak. Ini enak, sambalnya enak. Udah. Nah gue tuh bilang sama tim, kan kalau sekarang lagi viral, jadi orang pasti karena baru animonya pada mau datang pengen lihat. Tapi gimana caranya supaya bertahan gitu loh bun? Kita ngeliat misalnya UMKM Pak Gembus deh misalnya. Pak Gembus kan gitu-gitu aja ya dari dulu. Tapi dia bertahan aja sampai sekarang si Pak Gembus gitu loh. Yang gua nggak tahu Pak Gembusnya siapa ya. Cuma maksudnya ayam sambal udah. Jadi gua bilang kualitasnya jangan berubah gitu supaya kita bisa bertahan. Betul. Karena memang kalau bisnis F&B itu yang penting konsistensi makanannya harus tetap sama dari waktu ke waktu kan. Benar. Dan Oke, gue ada apa? Ikan lele sekarang gue cobain guys. Ikan lele bersama sambal mangga ya tuh ya? ya enggak bun, ini sambal ikan teri juga sama. Oh sambal ikan teri juga, oke. Ini sambalnya 2 ya guys. Aku cobain ya. Biar tim bisa makan juga nih. Bismillah, ikan lele. Ini sama, kemenangannya di sambalnya. Nah, kalau ada di mana-mana begitu juga ya rasanya kan. Tapi sambalnya emang harus gong banget. Jadi makan nih. Ini yang lo makan nasi merah ya? Iya. Gue nasi teri. Ada nasi putih juga ada kok guys. Nah bedanya yang buat saya nasi merah berarti ya. Gue tadinya gini, kan ini podcast 2. Aku ntar yang kedua aja sama bunda gue gak makan, cantik gue gitu. Sekarang jam 12 siang lah. Waktunya gue buka puasa intermittent fasting. Pas. Ya kan? Ah. Oke, berarti yang belum gue coba adalah si sayur apa nih? Tahu. Sayur kangkung. Oke, sayur kangkung. Bismillah ya. Ini berarti chef-chefnya harus terlatih banget ini ya. Iya. Karena menurut gua bun, makanan itu kalau kuliner mau dipromoin kayak apa kalau nggak endul orang nggak balik bun. Bener. Ini sih gue ini bakal menjadi salah satu restoran yang bakal kalau gue bosen dengan makanan yang aneh-aneh, ini yang bakal gue pasti gue beli. Comfort food. Mas. Ya. Besok mau MC, tapi ada pete ya udahlah ya say. Gue kemarin ngapain tuh ya, makan jengkol dulu gue habis itu. Mau syuting, mau perawatan treatment ini nih, gue makan jengkol dulu gue di mobil. Bunda. Kan dokternya pakai masker juga ini. Iya benar. Waktu acara Alisa, lu nggak makan jengkol dulu kan? Nggak ada. Itu di hotel saya. Nggak di jengkol nggak ada pete. Oke. Kangkung sayurnya aku belum review ya. Petenya enak banget bun. Aduh anjir. Kriuk-kriuk cenah. Asinnya pas. Nggak jamet, nggak banyak. Fresh. Ya fresh lah ya, kalau nggak layu ya. Ini juga recommended banget. Semuanya recommended. Ya. Jadi sekarang kembali ke selera kalian masing-masing. Kalian hari ini mau makan usus kah? Kalian mau makan udang kah? Atau pecel lele kah? Atau misalnya ayam goreng kah? Semuanya serba dipenyet dan sambalnya enak. Jadi gue belepotan lo makannya lo gila lo. Parah men. Nikmat bun. Oke. Sebesar apa support Tyson? Apakah lo sebelum buka restoran ini lo minta minta restu suami? Iya dong, harus dong. Biar kita lagi berjauhan, suami lagi di Australia. Lo sama kayak gue juga ya? Suami di mana? Nah.
Ya suka pergi-pergi maksudnya. Tapi itu justru menambah jadi Kangen. jadi tetap kan aku sih percaya kalau suami istri itu sepakat ya sejalan pasti berkat mah ada aja ya bun. Jadi minta didoain, bahkan 1 hari sebelum buka secara official tempat ini aku ngundang mama papaku kan lagi sakit Parkinson. Berdoa di sini, ya mendoakanlah bun supaya apa yang dikerjakan itu diberkati Tuhan, berkah gitu buat aku dan juga untuk orang-orang yang semua kerja ini kan banyak mereka pejuang keluarga juga semuanya. Oke, ini kan sekarang lagi rame-rame nih, ada makanan yang di bad review lah ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada yang nge-bad review makanan lo, apa yang bakal lo lakuin? Ini buat teman-teman juga yang selebriti yang kena bad review nih ya, atau misalnya kalian yang konten kreator tiba-tiba bikin sebuah jualan makanan dapat bad review, apa yang dilakukan? Harus lo lakuin, lo akan berantemin, atau lo akan minta maaf dan akan memperbaiki? Gak bisa, gue telepon Hotman Paris, gue somasi langsung. Tapi menurut lo tuh gimana? Mereview makanan dan bilang ini kurang ini, nggak enak nih, aduh ini, menurut lo gimana? Ada etikanya nggak sih? Kalau misalnya kotor apa segala macam itu kan input ya, masukan. Tapi kemarin gue juga sempat bilang pada saat pembukaan buat teman-teman food vlogger, anytime kalau mau review welcome banget. Namun inget kalaupun ada yang kurang-kurang, kalau bisa dikasih input masukan. Jadi jangan apa-apa semua langsung lo viralkan gitu, karena sebenarnya pada saat kita memviralkan sesuatu kan kita juga belum bisa melihat dari dua belah pihak nih bun. Takutnya kalau imbasnya tempatnya jadi sepi, orang jadi nggak mau makan. Lu inget begitu banyak mulut-mulut yang mungkin bukan cuma mereka yang di bawah ya, mereka kan kasih makan untuk keluarganya. Otomatis kalau ikut misalnya jadi sepi apa segala macam, kesian loh. Apalagi sekarang orang lay off kerja tuh banyak sekali gitu. Jadi bukan boleh, iya bukan berarti menutup kita nggak boleh kasih masukan ya. Selalu there's always room for improvement gitu. Tapi kalaupun ada yang akhirnya memviralkan, mendingan lo DM ya. Aku betul DM. Maaf, ini rasanya kurang ini mbak. Aku penggemarmu, tolong ya. Gitu. Daripada lo apa nih? Oh babat, oke. Daripada lo pengen viral dengan menjatuhkan produk lain, itu menurut aku kurang etis ya. Kayak bunda juga pernah dijatuhkan deh. Nah, Skincare-nya bukan snack LL dulu. Gue kenal kok sama yang review gue. Cuman buat gue, kita kan imbasnya. Untung gue punya duit. Itu jatuh banget tuh langsung ngedrop. Tapi untungnya kan gue punya duit ya kan. Bagaimana itu terjadi sama mereka yang tidak punya uang. Mereka berusaha bekerja, mereka pontang-panting bikin resep, bikin apa sih namanya? Ingredients-nya apa, promosi apa segala macam. Ininya lah ya. Jadi turun lah penjualan. Jadi lupa bahasanya. Pokoknya apapun yang dia udah usahakan jadi turun, kasihan. Ya kalau duitnya aman-aman aja, kayak misalnya dulu Maya Al snack gitu ya di review bed ya kan, itu sangat berpengaruh pada penjualan. Bayangkan kalau itu terjadi kepada Anda sedang berusaha terus tiba-tiba ada yang jatuhin kamu, usaha kamu jatuh. Kamu nggak takut ya bahwa semua apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kamu? Coy, ya kan? dalam agama apapun, apa yang ditabur akan dituai. Betul. Bukan berarti kita yang namanya bisnis itu nggak mau kasih masukan. Kasih masukannya mendingan lo inbox kalau di TikTok ya kan, atau misalnya di Instagram lo DM ya kan. Atau kontak aja kan, biasanya kan kalau di Instagram atau di TikToknya ada nomor kontak personnya kan. Lo bilangin, Mbak, ini aku begini. Masukan ya gitu. Cuma sekarang kalau nggak gitu kayaknya nggak viral deh bun. Nah, yang itu dia, jangan kita itu pengen viral, tapi dengan cara yang menjatuhkan orang, menjatuhkan usaha orang lah. Hargailah usaha orang, kecuali emang kayak gue juri dibayar. Nah, itu emang tugas gue adalah mencari kesalahan dia untuk kita jadi masukan. Ya itu kan emang posisinya untuk memang sebagai juri. Ini babat ya guys. Wah, babat nih. Ayam bakarnya enak ya. Oke, kita cobain 2 babat. Tetap sambal teri ya. Memang best seller sambal teri ya? Iya, benar. Oke. Bismillah ya guys.
Ini memang hitam-hitamnya nggak dipangkas berarti ya? Langsung ya. Bismillah. Hebatnya nggak ada rasa babat loh. Iya, kan babat tuh kadang-kadang ada rasa, Ada ciri khas rasa babatnya. ada langu atau apa gitu. Itu enggak. Aduh, batuk jadi kena habel. Oke, lu pernah kepikiran pensiun gak dari dunia entertainment? Kayaknya nggak mungkin kalau Melanin, nggak mungkin. Artinya, sekarang itu masa dimana artis harus building their own empire. Kayak Bunda, ya tetap display juri idol, tapi lo bangun kan. Iya dong. Podcast lu jalan. Menurut gua, artis sekarang emang harus kreatif. Artis sekarang kalau dia nggak males pasti ada jalan. Iya betul, setuju Jalan. Nah, tapi kan Chloe kayaknya udah mulai masuk ke dunia entertainment nih. Lo ngizinin kah? Anak gue tuh nggak mau sih Bun. Introvert anak gue itu. Introvert sangat. Oh gitu. Jadi yang guanya pengen, dianya nggak pengen. Tapi ya kalau dia mau, gue support. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nasihat buat Chloe nih, kalau dia mau serius ke dunia entertainment, tapi dia nggak mau sih. Ngapain lo kasih pertanyaan itu dan dia nggak mau anaknya? Kalau one day dia mau, apa pesan gue gitu? Oke. Kalau one day dia masuk dalam dunia entertainment, pesan gue cuma satu. Harus kuat. Dunia entertainment tuh kalau lo nggak kuat tuh macam-macam ya Bun. Bukan lagi. Belum lagi, mending dipuji, dihujat. Lo nggak bisa tuh baper. Aduh, dibilang ini ono nggak bisa baper. Kalau lo baper, lo nyerah sama mimpi lo, ya lo nggak jadi. Kuat iman, kuat pendirian, ya, kuat karakter dan kuat kemauan. Karena menurut gua, Bunda ingat gak sih zaman gua dulu syuting mantap awal-awal karir di Antv musik apalah. Itu kan udah kayak 10 tahun yang lalu ya Bun, kita kan 10 tahun yang lalu. Lalu dong Bun, kita bareng Bunda kan dulu masih sama Dani deh kalau nggak salah. Apa udah putus, udah cerai Bunda ya? Udah ratu Bunda. 20 tahun yang lalu lebih. Asli, benar-benar. Nah, artinya gini, kira ibu Bener. Enak, ayam bakarnya. anak bakarnya kan? Terus. Kan artis yang baru udah banyak ya Bun. Yang di bawah kita jauh ya. Alhamdulillah kan kita masih bertahan ya. Kenapa? Kalau nggak kuat karakter kemauan, ya nggak akan bisa bertahan lah. Bener gak? Lagi Bunda, umurnya di atas aku. Masih bisa bertahan sekian lama. Iya sih. Tapi memang gimana nasihat Melanie buat mempertahankan diri di dunia entertainment? Harus punya karakter Bun. Harus punya karakter. Jangan dengerin nilai diri kita tidak ditentukan dari bacotnya netizen. Bener gak? Netizen mau bacot apa sepanjang lu nggak bayarin membership gym gua, lu nggak bayarin token listrik gua, nggak bayarin uang sekolah anak gue, nggak ada urusan. Yang penting kalau gua kan, Bunda kan aku tahu, Bunda kan hashtagnya makin tua makin happy, bener kan? Aku ada 2 hashtag mama pejuang cuan halal. Jadi aku tuh apa aja aku kerja, jualan lipstick, jualan parfum, jualan sepatu, jualan penyetan, yang penting halal. Kasih makan uang ke anak tuh harus yang halal supaya bobonya bisa enak, bener gak, santai gitu Bun. Sama satu lagi hashtag makin tua makin fit. Jadi kan aku lagi olahraga nih, nurunin berat badan supaya tetap laku. Maksudnya gini, ayo Melanie lucu ya, tapi kan orang pengen lihat yang baik, yang bagus. Makanya kalau mau operasi apa segala macam ya kan tuh untuk menambah. Walaupun Makin tua makin kaya gitu. makin tua makin kaya boleh Bun. Kayaknya nggak ada yang berani nulis gitu tuh, kayaknya sombong banget sih lo. Padahal sebenarnya tuh itu kan Itu doa ya. makin tua makin bahagia. Tuh kan guys tuh. Parah nih gue nih. Nih cemong-cemong. Aduh, baju Burberry-nya kena loh. Enggak kan Toribers kok. Oke, ini kalau boleh gue review semuanya sih makanan restorannya worth it buat kalian kesini. Dan murah ya Bun. Dan ini halal kan? Halal dong, alhamdulillah. Karena partnernya muslim ya. Iya dong. Dan murah. Pokoknya satu porsi kayak misalnya satu porsi gue mau beli goreng ayam sama nasi putih berapa? Ayo 14.500 Bunda. Semuanya 14.500 asal satu lauk ya. Satu lauk sama kayak Mbak. 14.500 tuh nasi, kol goreng. Iya, kalau goreng sambal kemangi sama sambal kari. Oh, dapat sambalnya 2, coba. Beneran, nasi, kol goreng, sambal kemangi sama. Oh, itu cuma nasi putihnya doang sama kol goreng doang ya? Enggak, sama ayam Bun. Ayam, ya Allah.
Gila deh kalau sama cuma kol doang mah. Makan apa dia nggak ada gizinya dong, Say? Oke. Ya kan kalau kan sayur. Ya juga sih. Oh iya. Oke, berarti kalau boleh kalian mau mampir di mana aja nih? Udah buka di cabang-cabangnya nih? Atau baru sini aja, Bangka doang? Sini Jalan Bangka Kemang. Dalam waktu dekat teman-teman doain udah akan buka di Jakarta Timur sama Jakarta Barat. Insya Allah. Dan kita juga jual kemitraan. Jadi yang paling penting teman-teman makannya happy. Kalau happy kan enak ya. Bisa di storyin. Tag Melani aku akan repost. Itu aja Bun. Wow. Oke, ini sekarang gue berada di yang di Bangka Kemang karena dekat rumah gue Pejaten. Gila gue sampai ingusan kayak. Karena pedes Rek. Ya wes lah. Kalau boleh gue rating ya, gue selalu gitu kalau lagi kuliner ke mana. Gue nanya boleh gak? Lu pernah nggak nyobain makanan ya yang lo review deh, tapi lu nggak suka? Pernah? Gue kan ngomongnya gini. Nah ngomongnya gimana? Ini selera gue ya. Bukan gak enak loh. Ini selera gue. Lidah gue belum tentu sama dengan lidah lo. Yang menurut lo enak belum tentu sama dengan lidah gue ya kan. Mungkin lo lebih seneng yang manis, gue lebih seneng yang asin ya kan. Jadi gue akan bilang kayak contohnya waktu itu gue ke tempatnya Tata Janeta tuh. Dia ngulutin sambal di depan gue langsung. Terus dia langsung rasain ke gue. Gimana Bun? Gue akan lebih seneng kalau tambah garam dikit. Udah, tapi di depan orangnya. Iya. Begitu dia udah kasih garam, enak banget. Nah, tapi kalau misalnya ada yang gue kurang suka, gue akan bilang bahwa ini bukan selera gue ya. Kayak misalnya gue kemarin di Perancis, gue ngonten gitu. Ada restoran menurut temen gue enak banget. Gue makan di sana, makanan Perancis, dan akhirnya gue bilang, oke 0 sampai 100, gue kasih kan waktu itu gue kasih 100 kan. Ini 95 karena mungkin tempatnya buat gue lebih seneng tempat yang lebar, gue lebih seneng tempat yang, jadi gue tempatnya nggak enak gitu enggak. Kalau gue lebih seneng tempat yang lebar, lebih seneng ada AC-nya gitu. Jadi tetap ada input ya, tapi dengan cara yang sopan. Kayak yang sopan, jadi bukan misalnya, tapi jujur ini gue nggak ngada-ngada makanan lo semuanya enak. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa gue rating 0 sampai 100. Mentok. Jadi kalian boleh pesan dimanapun. Jadi Bunda kalau rating berapa sambal penyetan by Melani Ricardo? Jadi sambal penyetan Melani Ricardo ini kalau di rating 0 sampai 100. Dari harganya 100. Dari semuanya pedesnya juga 100. Jadi kalau kalian yang mau makan yang agak lebih nggak pedes, lo harus request ya. Iya, request jangan terlalu pedes. Jangan terlalu pedas karena di sini ini pedesnya mentok. Jadi takutnya kalau buat kalian yang nggak suka pedas, minta aja request yang lebih nggak pedas. Tapi ini campur belum gue makan ya. Iya, ntar deh abis kita break deh. Napas dulu kayaknya Bunda udah ingusan tuh. Thank you ya Bun. Thank you ya udah ngebolehin aku di sini dan buat Thank you ya Bun, walaupun gua gak diundang ke acara sama Alisa ya. Oke, nanti di podcast gua Bunda kan. bahas di podcast berikutnya di tempatnya Melani Ricardo ya. Bye.